Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar ayah bunda semua? Semoga kita semua senantiasa selalu dalam lindungan serta berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon izin, kami dari tim Sobat Ngaji ingin menyampaikan beberapa informasi mengenai spesial program Ramadan di tahun ini dengan judul 20 hari bersama Ramadan bertajwid online. Dan program ini gratis loh untuk ayah bunda semua. Dan yang spesial di program ini akan ada kedatangan 3 bintang tamu muda, yaitu Ustadz Salman, Ustadz Ambi Halimi, dan Ustadz Irfan Susilo, yang tentunya nanti akan membahas tentang topik yang mendalam mengenai Al-Quran mulai dari tanggal 19 Februari 2026. Bahkan programnya dalam 1 hari, yaitu akan ada 4 pertemuan loh ayah bunda. Pertemuan pertama programnya yaitu One Day One Tartil. Program ini memfokuskan kepada ketartilan bacaan, bukan kecepatan bacaan. Sehingga di program ini ayah bunda bisa mengikuti bacaan secara perlahan-lahan sambil mempelajari tahsinnya. Dan program ini dilaksanakan ba'da subuh pukul 5 pagi sampai 6 pagi waktu Indonesia Barat. Program kedua yaitu kajian daurah, di mana di sini semua beragam materi ada ya bunda sekalian. Ada program daurah Al-Fatihah, tadabbur Al-Fatihah, dan kajian-kajian materi yang lainnya yang bahkan diisi oleh guru-guru muda yang luar biasa. Dimulai dari jam berapa? Jam 8 sampai jam 9.30 waktu Indonesia bagian Barat. Program yang ketiga yaitu tahfidz maqamat, yang mana kita mempunyai metode cara menghafal dengan irama tanpa ayah bunda semuanya menghafalnya. Seperti slogannya, hafal tanpa dihafal, bisa tanpa disengaja. Dan kajian ini bisa ayah bunda semuanya ikuti dari pukul 13.00 sampai 14.30 waktu Indonesia Barat. Dan program yang keempat yaitu Ngabuburit Tahsin, di mana kita akan mempelajari pembahasan tahsin dasar sampai makhir, dari mulai mad asli, mad far'i, sampai membahas bab gunnah. Dan kajiannya dilaksanakan pukul 16.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Barat. Nah, bagaimana ayah bunda, menarik bukan? Yuk daftarkan diri Anda melalui nomor admin kami yang tertera di sini ya. Dan sampai jumpa di programnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang Allah muliakan, bagaimana nih kabarnya? Semoga senantiasa selalu diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, serta dimudahkan setiap amal kebaikannya. Gimana nih Bapak Ibu semua untuk program Ramadan yang sedang berjalan? Menarik dan penuh manfaat ya. Ramadan adalah bulan terbaik untuk memperbanyak amal, dan pada kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini, kami mengajak Bapak Ibu semua untuk beramal jariah yang insya Allah pahalanya akan terus mengalir, yaitu dengan memberikan support terbaik untuk program Ramadan bertajwid online yang diselenggarakan oleh tim Sobat Ngaji. Setiap support yang Bapak Ibu berikan akan kami bantu salurkan untuk menjadi penyemangat bagi para guru Al-Quran, pengembangan fasilitas, dan mendukung keberlangsungan program pembelajaran Sobat Ngaji. Bapak Ibu dapat menyalurkan support Ramadan ini melalui rekening yang telah kami sediakan di bawah ini. Berapapun support yang Bapak Ibu berikan, insya Allah bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlebih di bulan yang penuh kemuliaan ini. Jazakumullahu khairan kasiran. Semoga Allah menerima amal ibadah kita dan menjadikannya pemberat timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Sekian yang dapat kami bantu sampaikan. Saya Sifa pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program yang kedua yaitu program tahsin kecil atau tahsin private, yang mana di Sobat Ngaji menyediakan 5 kelas. Kelas pertama adalah kelas Iqra. Di kelas ini, ayah bunda akan diajarkan materi dasar dari 0 sampai mahir membaca Al-Quran. Yang kedua adalah kelas tahsin. Kelas tahsin dibagi menjadi 2. Pertama, tahsin 1 dan kedua, tahsin 2. Tahsin 1 kita belajar berbagai macam hukum bacaan mad seperti mad asli ataupun mad far'i. Dan kelas tahsin 2 kita belajar hukum bacaan gunah, dengungan gunah ketika kita membaca Al-Quran. Kelas yang ketiga, kita akan belajar mengenai makharijul huruf beserta sifat-sifatnya. Mari bersihkan lisan kita, luruskan huruf kita, dekatkan
bacaan kita dengan bacaannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, supaya apa? Huruf yang kita keluarkan tidak hanya bunyi, tapi akan menjadi nilai pahala di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Lalu yang keempat, ada kelas talaki, di mana kelas ini para peserta membaca, guru mengkoreksi. Manfaatnya sesuai dengan slogannya, sedikit membaca, banyak koreksi. Dan tentu tujuan koreksi di sini tujuannya adalah untuk menumbuhkan, bukan untuk menjatuhkan. Jadi insya Allah ketika ayah bunda masuk ke kelas talaki ini akan banyak sekali ilmu-ilmu yang bertumbuhan dan ketidaktahuan akan berjatuhan. Barakallahu fikum. Kelas yang kelima yaitu tahsin maqamat. Sesuai dengan slogannya, hafal tanpa dihafal, bisa tanpa disengaja. Ayah bunda semuanya, kita insya Allah di kelas ini akan sama-sama belajar dan menghafal Al-Quran sekaligus dengan iramanya. Dan harapannya mudah-mudahan dengan terus belajar dan mengulang-ulang irama ini, kita akan hafal tanpa dihafal. Dan insya Allah kita akan bisa tanpa disengaja. Barakallahu fikum. Baik ayah bunda yang kami muliakan, bagi yang ingin bergabung bersama kami di Sobat Ngaji, baik itu kelas makomat, kelas tahsinnya, kelas makhrajnya, dan kelas talakinya, silahkan untuk menghubungi nomor admin kami. Insya Allah materi yang akan kami sajikan kepada ayah dan bunda adalah materi yang tentunya memudahkan dan juga menyenangkan. Jadi jangan sampai keburuan habis kuota pesertanya sehingga membuat ayah bunda terhambat untuk belajar Al-Quran. Tidak semua orang yang mengalami bulan Ramadan mereka mendapatkan ampunan dari berkahnya bulan Ramadan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh celaka, sungguh celaka, sungguh celaka orang yang mengalami bulan Ramadan tetapi dia tidak mendapatkan ampunan dari berkahnya bulan Ramadan. Kenapa? Karena mereka hanya sekedar menahan haus dan lapar. So, jadilah orang yang pantas untuk mendapatkan ampunan dari berkahnya bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ustaz. Gimana kabarnya Bu? Pak sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Insyaallah seperti biasa kita 1,5 jam akan ngebuburit tahsin. Nah, itu ya. Insyaallah sambil menunggu berbuka puasa, insyaallah. Kita mulai sambil nunggu yang lain, mudah-mudahan dari semua daerah insyaallah hadir ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu, wa qala aydan zainul Qur'an bi aswatikum. Al-hadis. Alhamdulillah, puji dan syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan yang Allah berikan kepada kita diantaranya kesehatan jasmani, kesehatan rohani, dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan waktu luang kepada kita, yang mana alhamdulillah kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, yang mudah-mudahan kita selalu senantiasa bisa bersyukur dengan kesehatan yang Allah berikan kepada kita ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita tercinta, yakni Habibi wa Habibana wa Nabiyana wa Rasulana, Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in dan tabi'atnya. Semoga kita selaku umatnya mudah-mudahan kita dapat syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Amin ya Rabbal Alamin.
Yang saya hormati ibu bapak yang alhamdulillah senantiasa istiqomah, senantiasa hadir, senantiasa semangat dalam belajar, dalam berikhtiar, dalam mencari ilmu, yang mana mudah-mudahan di samping kita dapat ilmu-ilmu baru, kita juga mudah-mudahan dapat keberkahan dari Al-Quran yang kita pelajari ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin ya. Dan juga mudah-mudahan dengan kita semuanya belajar, kita juga dapat kemuliaan dari Al-Quran yang kita pelajari. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan di minggu-minggu lalu, sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran, maka insya Allah dimuliakan di dunia dan juga di akhirat. Itu adalah janji Allah kepada kita. Di antaranya, bulan Ramadan dijadikan bulan paling mulia karena di bulan tersebut turunnya Al-Quran, dan malaikat Jibril dijadikan malaikat yang paling mulia di sisi Allah karena malaikat Jibril menurunkan wahyu Al-Quran kepada baginda Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan kita selaku orang yang berikhtiar memperbaiki bacaan Al-Quran, berikhtiar senantiasa dekat dengan Al-Quran supaya kita dekat dengan Allah, maka insya Allah mudah-mudahan kita dimuliakan di dunia dan juga di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tidak terasa Bu Payah, sekarang sudah masuk ke berapa hari ini bulan Ramadan? 15. 15 ya, Masya Allah. Tidak terasa Bu Payah, kemarin itu serasa kita baru masuk bulan Ramadan, sekarang sudah pertengahan aja nih ya, Masya Allah. Ini salah satu petanda bahwa dunia itu hanya sesaat ya. Dunia itu hanya sesaat. Jadi kemarin itu baru aja kita sahur pertama ya, sambil posting di sosial media ya. Sahur pertama bersama keluarga ya. Sekarang sudah pertengahan lagi, Masya Allah ya. Berarti tinggal 15 hari lagi kita menuju Idul Fitri. Mudah-mudahan semuanya disehatkan. Mudah-mudahan semuanya senantiasa masih diberikan umur ya. Karena umur itu tidak ada yang tahu. Mungkin sekarang kita masih bisa bercanda tawa belajar. Tetapi 1 jam ke depan, bukan hanya 1 jam, beberapa menit ke depan kita belum tentu ya masih berada di dunia ini. Makanya kita selalu berdoa, di samping umur kita ini panjang, tapi kita berdoa juga mudah-mudahan umur kita ini berkah ya. Karena apalah daya kalau misalkan umur kita panjang tapi tidak berkah Bu ya. Umur kita panjang tapi jauh dari perintah Allah. Makanya mudah-mudahan di samping kita berdoa, mudah-mudahan umur kita ini mudah-mudahan panjang, dan juga mudah-mudahan kita semuanya diberkahkan dari umur yang Allah berikan kepada kita ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum Ibu Bapak, gimana kabarnya, sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Kira-kira sudah beli baju baru nih belum? Ya. Belum Ustaz. Ya. Ada pepatah mengatakan seperti ini Bu. Ada pepatah Arab ya. Laisal aid man labisal jadid walakinal aid man ta'atillahi ta'ala. Bukan orang yang melaksanakan Idul Fitri itu man labisal jadid, orang yang mempunyai pakaian baru. Walakinal aid man ta'atillah, tetapi orang yang sampai kepada Id, kepada Idul Fitri adalah orang yang taat kepada Allah, yaitu melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Jadi walaupun tidak punya baju baru ya gak apa-apa ya. Yang penting kita puasanya full, ataupun misalkan kalau misalkan perempuan tidak full, tetapi kita melaksanakan pahala-pahala kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan ya. Karena kalau baju baru itu
tidak di bulan Ramadan pun bisa kita beli ya. Makanya beda antara Idul Fitri dan Lebaran ya. Kalau misalkan Lebaran itu mungkin kita bisa pakai baju baru disebut Lebaran, tapi Idul Fitri tidak ya. Idul Fitri khusus untuk orang-orang yang taat kepada Allah, yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Tapi kalau ada uang ya gak apa-apa, kalau ada uang silakan beli ya. Karena ketika kita melaksanakan Idul Fitri itu adalah salah satu sunnah, yaitu kita memakai pakaian terbaik. Tetapi maksudnya pakaian terbaik di sini adalah pakaian yang menurut kita ini paling baik, paling bagus ya. Bukan baru ya, tapi paling bagus. Tapi kalau ada uang silakan ya. Kalau misalkan tidak ada uang ya jangan terlalu memaksakan sehingga kita misalkan harus meminjam uang ataupun yang lainnya. Pakailah pakaian yang ada di lemari kita. Nah itu ya, insyaallah. Baik Ibu, Bapak semuanya, insyaallah ya, ini dia di berbagai daerah sudah hadir. Nah, di antaranya ini yang sudah hadir dari mana saja nih Bu, Pak? Makassar, Bengkulu, Tangerang, Tangsel hadir ya. Terus Bandung, insyaallah ya, sudah hadir juga, dan juga yang lainnya Sukabumi dan yang lainnya alhamdulillah sudah hadir ya. Insyaallah Ibu, Bapak semuanya, insyaallah kita mulai saja untuk pembelajaran di sore hari ini. Insyaallah kita seperti biasa awali dengan sama-sama membacakan basmalah dan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi gfirli wali walidayya amin. Kira-kira untuk pertemuan sekarang insyaallah sudah mengetahui ya sudah tahu materinya ya insyaallah. Untuk materinya di sore hari ini melanjutkan pembahasan makharijul huruf, yaitu tentang makhraj al-lisan. Coba sebelum dilanjutkan, makhraj al-lisan itu jumlahnya ada berapa? 17. Alisan, makhrajnya ada hurufnya, ada makhrajnya. Coba makhraj alisan, kalau jumlah yang sudah kita minggu lalu kita bagankan, makhrajnya itu jumlahnya ada 10 dan hurufnya ada 18. Nah, itu ya. Dari 10 makhraj 18 huruf. Nah, di sini dibagi lagi, pengucapannya dibagi dari 4 bagian. Pertama aqsal lisan, yang kedua fastul lisan. Pastul atau wastul? Fastul. Wastul lisan. Yang ketiga hafatul lisan. Yang keempat torful lisan. Mungkin bagian-bagiannya sudah mengetahuinya ya insyaallah, yang sudah disampaikan dulu kalau nggak salah kemarin kalau nggak salah itu sama Ustadz Rojak ya, sudah disampaikan bagian-bagiannya. Dan sekarang kita melanjutkan jejak lidah dari torful lisan. Torful lisan itu artinya apa Bu, Pak? Ujung lidah. Nah, torful lisan itu artinya ujung lidah. Kalau misalkan dilihat dari dari foto seperti ini ya. Nah ini Bu ya. Jadi pangkal lidah ini yang diberikan tanda panah. Dan yang itu ada gerigi-geriginya itu jadarul lisan, tidak dipraktekkan di pengucapan huruf al-lisan. Yang dipraktekkan pangkal lidah, tengah lidah, ujung lidah, dan satu lagi adalah sisi lidah atau hafatul lisan. Dan sekarang kita akan pelajari bareng-bareng torful lisan. Torful lisan ini sangat banyak sekali huruf-huruf yang makhrajnya sama tapi sifatnya berbeda ya. Di antaranya to, dal, ta, sod, sin, zai, dho, za, tha. Itu makhrajnya sama, sifatnya berbeda. Kalau di dalam hukum ilmu tajwid namanya adalah idgham mutajanisain.
makhrajnya sama, sifatnya berbeda. Tetapi untuk makhraj lam, nun, dan ro ini ada yang berbeda pendapat. Di antaranya Imam Al-Jazari dan Imam Qutrub ini berbeda pendapat. Kalau Imam Qutrub menyebutkan lam, nun, dan ro ini makhrajnya sama, tapi sifatnya berbeda. Tetapi kalau menurut Imam Al-Jazari, untuk huruf lam, huruf nun, dan huruf ro ini makhrajnya beda. Mereka punya makhraj sendiri ya. Terus kita pakai yang mana? Sebenarnya ini pakainya kita seperti ini Bu, Pak ya. Kita ini kalau misalkan dari segi teori memakainya itu dari Imam Ibnul Jazari. Kalau Imam Ibnul Jazari ini lam, nun, dan ro itu makhrajnya dipisahkan. Tetapi kalau misalkan dari segi praktek ya, dari segi praktek ini yang paling mudah itu adalah menurut Imam Qutrub. Karena kalau Imam Qutrub ini lam, nun, ro, yang penting dari torful lisan aja. Ketika pengucapannya misalkan pas sesuai kita bertalaki dengan guru, maka seperti itulah kita mengucapkan huruf lam, huruf nun, dan huruf ro. Kalau Imam Al-Jazari tidak bisa. Ternyata lam, nun, ro ini mempunyai makhraj sendiri-sendiri. Pertama huruf nun. Sebenarnya untuk huruf nun tidak terlalu panjang kita bahas. Karena insya Allah semua yang ada di sini bisa mengucapkan huruf nun. Kenapa? Karena ini mirip dengan huruf abjad, yaitu huruf n atau n ya. Jadi sebenarnya tidak terlalu kita bahas ya di nun ini, karena insya Allah saya husnudon semuanya bisa mengucapkan huruf nun. Coba kita praktekkan ya. Saya satu kali, Ibu, Bapak silakan satu kali. Naninu, silakan. Naninu. Nah, seperti itu pengucapan huruf nun ya. Naninu sama dengan pengucapan abjad. Cuman bedanya kalau misalkan huruf abjad atau misalkan huruf Indonesia itu tidak ada sifat-sifatnya. Misalkan huruf N sifatnya apa? Tidak ada. Kalau di orang Arab ada sifat-sifat tersendirinya dari setiap huruf. Cuman di huruf nun ini yang sudah kita sampaikan di makhraj al-khaysum ada 2 makhraj ya. Pernah kita sampaikan. Pertama ada makhraj yang disebut dengan makhraj furu' atau makhraj cabang. Ada yang makhraj asli. Kalau nun ini makhrajnya kalau asli dari torful lisan, dari al-lisan ya. Itu makhraj aslinya. Kalau makhraj cabangnya atau furu'nya itu dari al-khaysum. Jadi kalau kita bahas kan ada mukammal, ada mukammil ya. Ada yang menyempurnakan, ada yang disempurnakan. Huruf nun ketika makhraj al-lisan itu disempurnakan dengan huruf nun dari makhraj al-khaysum, yaitu dari dengungannya. Itu doang ya untuk pengucapan huruf nun. Tetapi yang perlu kita bahas di sini yang lebih detail yaitu huruf lam dan huruf ro. Nah, pengucapannya nun sama ya. Ujung lidah bertemu dengan gusi yang sejajar. Ujung lidah bertemu dengan gusi yang sejajar ya. Coba ucapkan huruf nun ketika sukun. Silakan, saya satu kali, Ibu satu kali. An. Nempel gak? Nempel. Cuma nempelnya bukan ke tempat pertama tumbuhnya gigi, tapi lebih ke dalam. Itu ya. Itu huruf nun. Dan yang kedua huruf lam. Nah, kalau ini ada yang berbeda pendapat. Kalau misalkan menurut Imam Al-Jazari, lam ini maksudnya kepada hafatul lisan ya. Hafatul lisan ya. Cuman kalau misalkan dari pengucapannya lebih enak dari torful lisan ya. Makhrajnya dari mana? Makhrajnya dari 2 tepi lidah paling luar hingga ujung lisan. Itu ya. 2 tepi lidah
dua tepi lidah paling luar hingga ujung ke lisan. Jadi pengucapannya seperti ini Bu, Pak. Untuk huruf lam dari sisi lidah bagian kanan, dari sisi lidah bagian kanan melingkar ke sisi lidah bagian kiri, gitu ya. Dari sisi lidah bagian kanan melingkar ke ke sisi lidah bagian kiri. Maka ketika diucapkan seperti ini, coba dilihat mulut saya. Al. Nah, jadi dari sini ke sini, dari sini ke sini melingkar semuanya menempel ya. Coba. Al, il, ul. Coba. Nah, pengucapannya tidak menempel ke tempat pertama tumbuhnya gigi, tapi sedikit ke dalam ya. Nah, kalau Imam Al-Jazari ini untuk huruf lam, untuk huruf ro dan huruf nun ini mereka itu Imam Al-Jazari itu dari segi pengucapannya berbeda-beda ya. Tidak disatukan. Kalau misalkan menurut Imam Jazari huruf lam ini walamu adnaha limuntahaha ya. Dan huruf lam dari sisi lidah yang dekat dengan permukaan hingga ujungnya. Itu cara pengucapan huruf lam. Nah, cuman ketika kita mempraktekannya seperti ini saja. Ketika kita mempraktekannya, yang penting ketika kita bertalaki, nah guru kita pas mengucapkan huruf lam seperti itu, maka kita mengucapkan seperti itu. Karena lumayan agak susah ya membedakan antara huruf lam, nun sama ro. Coba kita praktekkan. Al, il, ul. Nah, coba A-nya jangan dipanjangkan. Al, langsung. Al, il, ul. Coba dalam keadaan harokat. La, li, lu. Sifatnya coba ke sifat itu kan ada yang berlawanan, ada yang tidak berlawanan. Kira-kira di lam ini ada berlawanan tidak ya? Kalau di nun kan ini yang berlawanannya itu adalah yang tidak berlawanannya gunah ya. Yang gunahnya itu berarti makhraj yang dari al-khayshumnya. Nah, itu yang gunahnya. Untuk huruf lam sifatnya coba seperti biasa kita dekatkan si tangan ke bibir. Silakan. Al. Ngalir tidak? Tidak. Berarti sifat pertama adalah har. Jangan sampai al. Itu mengalir ya. Jangan sampai mengalir. Al. Wah. Dari segi mengalir suara dan mengalir yang tidak mengalir dan tidak yang tertahan suara ini masuk kepada pertengahan yaitu tawasut. Kenapa tawasut? Karena kan huruf tawasut itu Umar. Ada huruf lam. Jadi ketika kita mengucapkannya jangan terlalu mengalir Bu ya. Contoh Alham. Nah, itu terlalu mengalir. Sedikit aja. Alha. Alha. Nah, sedikit seperti huruf ain. Contoh misalkan huruf ain iya. Nah, ini juga sama huruf lam ya. Jangan terlalu mengalir. Contoh alhamdu. Silakan. Biasanya kesalahan ketika mengucapkan huruf lam suka gak di sini masih ada gak yang mantul? Mas misalkan alhamdu. Nah, biasa ketika talaki masih ada yang suaranya itu mengalir. Salah satu alasannya kenapa bisa memantul? Salah satu alasannya karena sebelum kita mengucapkan huruf selanjutnya, kita
terlalu cepat melepaskan si ujung lidah dari langit-langit. Coba silakan. Kalau misalkan dilepaskan pasti suaranya gini. Nah, ada mantul. Tapi kalau misalkan tidak dilepaskan langsung dimasukkan kepada huruf selanjutnya tidak akan mantul. Alha. Alha. Jadi dari kita menempel jangan dilepaskan dulu, langsung dimasukkan kepada huruf selanjutnya. Itu caranya supaya tidak semua huruf mantul. Huruf mim. Amna. Coba. Kalau misalkan kita lepas dulu amena, ya amena pasti mantul. Makanya ketika diucapkan jangan dilepas dulu. Ketika mau dilepasnya langsung masuk ke huruf selanjutnya. Coba alhamdulillah. Nah, itu pengucapan huruf lam. Pertama tadi sifatnya jahar, yang kedua tawasud, yang ketiga huruf lam dibaca gini gak? Lalilu atau lalilu. Yang kedua. Nah, yang kedua berarti tipis tebal? Tipis namanya apa? Istifal. Ya, istifal. Terus yang selanjutnya ini termasuk itbaq atau invita. Ini diucapkannya berat atau tidak nih? Huruf lam? Tidak. Berarti invita. Cuman ini ada sifat tambahannya. Sifat tambahannya namanya adalah inhirab. Inhirab itu artinya apa, Bu? Nah, memalingkan lidah. Nah, itu ya, memalingkan lidah. Nah, contohnya seperti ini. Sebenarnya memalingkan lidah huruf lam dan huruf ro itu berbeda. Kalau memalingkan huruf ro ketika diucapkan gini, Bu. Ini ro dulu ya. Nah, contoh gimana ya? Nah, ini misalkan huruf ro gini. Ditarik ke apa? Ke dalam. Kalau tidak ditarik ke dalam, maka ucapannya gini, maka harus ditarik, dimasukkan ke dalam. Itu adalah salah satu contoh inhiraf, ya, memalingkan atau misalkan sedikit ditarik ke dalam. Maka ketika mengucapkan huruf lam, ini ada tambahannya inhiraf. Tidak jadi tidak digerakkan. Silakan. Nah, dan kalau misalkan kita rasakan agak sedikit narik ke belakang ya. Ya. Agak sedikit narik ke belakang ya. Jadi tidak baku, tidak baku tapi narik ke belakang. Nah, gitu ya. Terus yang akhir ini sifatnya idlak. Idlak apa? Idlak ini mudah diucapkan. Hurufnya farro min lubin. Nah, itu adalah salah satu huruf lam. Coba sekarang kita praktekkan huruf lam ya. Karena di sini yang paling kita utamakan adalah prakteknya ya. Teori tanpa praktek gak ngefek. Nah, itu ya. Coba kita praktekkan. Lalilu. Nah, coba. Balla. Silakan. Nah, coba saya perlihatkan dulu contohnya di sini ya. Nah, ini contohnya ya. Coba yang bawahnya pola praktisnya kita praktekkan. Jangan sampai mantul ya, jangan sampai mantul. Lana. Nah, coba saya perlihatkan dulu bibir saya. Coba lihat, Bu. Terlihat?
dari sini ke sini Lihat. menempel ya. Jadi bukan lana lal, tapi ke dalam lana lal na. Nah, gitu ya. Coba. Lana lal na laununa linalil nalaini lul nal. Silakan. Lana nalau nuna lina Lana lal nalaununa linalil nalaini lul nal. Silakan. Nah, coba kita sambungkan semuanya. Lana lal nalaununa linalil nalaini lul nal. Jangan sampai terputus alirannya, jangan sampai memantul. Lana lal nalaununa linalil nalaini lul nal. Silakan. Nah, itu makhraj huruf lam. Kesalahannya biasanya suka terpantulkan dan sifatnya tidak diberikan, diantaranya adalah sifat mengalirnya. Biasanya tidak diberikan atau terlalu mengalir. Itu untuk huruf lam. Nah, kalau misalkan kita lihat huruf lam, huruf nun kan hampir sama letaknya ya. Coba an al, silakan. Al. Nah, jadi hampir sama ya. Hampir sama. Makanya Imam Qutrub menyebutkan sudah dari torful lisan saja. Tapi kalau misalnya Imam Ibnul Jazari tidak seperti itu. Beliau menyebutkan huruf lam lebih di depan daripada huruf nun. Nah, kalau misalkan diibaratkan seperti ini, Bu. Contoh misalkan di sini di atasnya huruf lam, di bawah sedikit huruf nun. Nah, itu kalau Imam Al-Jazari ya. Di atasnya huruf lam, sedikit ke bawah huruf nun. Maka ketika kita ucapkan an, jadi harus sedikit ke dalam ya. Itu teori dari Ibnul Jazari. Dan satu lagi yaitu huruf ro. Kalau huruf ro, nah ini sedikit ke dalam lagi dari huruf lam dan huruf nun ya. Cuman untuk huruf ro ini dari pengucapan orang Arab biasanya ada huruf ro yang dibaca tebal, ada huruf ro yang dibaca tipis. Nah, kalau kita orang Indonesia mayoritasnya dibacanya tipis. Mau kemana? Mau ke pasar. Nah, mau ke pasar. Misalkan kalau orang Inggris sedikit huruf ro-nya ini tebal. How are you? Nah, kalau orang Arab ada yang dibaca tipis, ada yang dibaca tebal. Kalau yang dibaca tipis sebelumnya harokatnya kasroh atau huruf ro-nya dalam keadaan kasroh. Kalau dalam keadaan tebal yaitu sebelumnya huruf fathah atau dhamah, atau huruf ro-nya berharokat fathah atau berharokat dhammah. Makhrajnya dari mana? Makhrajnya dari ujung lidah berikut gigi seri sejajar tuh ya. Jadi hampir sama dengan huruf nun dan juga huruf lam ya, pengucapan huruf ro ini. Cuman untuk huruf ro ini ada dua sifat tambahan. Pertama sifat takrir, yang kedua sifat inhiraf ya. Takrir inhiraf. Kalau yang lainnya
sama ya dengan huruf dengan huruf lam. Tadi huruf lam kan pertama jahar ya. Ini juga jahar. Yang kedua tadi huruf lam tawassuto. Ini juga sawasut. Yang ketiga huruf lam istifal, keempat infitah sama. Yang membedakannya adalah di huruf ro ada sifat takrirnya. Takrir itu apa? Getaran. Nah, untuk getarannya jangan terlalu banyak. Kalau misalkan sebenarnya tidak dijelaskan berapa kali getarannya ya. Cuman jangan terlalu banyak. Kalau saya 2 pun cukup. Jangan arroh itu terlalu banyak getarannya ya. Cukup 2 saja kalau saya pribadi ya biasanya. Arro. Nah, cuman segitu ya. Itu adalah sifat dari takrirnya. Kalau sifat dari inhirofnya seperti tadi. Coba kita rasakan huruf ro ketika sukun. Jadi ketika diucapkan itu si ujung lidah ditarik ke belakang ya Bu ya. Coba sambil kita rasakan. Sambil ditarik ke belakang. Coba saya 1 kali, Ibu 1 kali. Nah, agak sedikit ke belakang ya. Jadi tidak gini, tidak tapi Nah, gitu ya. Itu sifat dari inhirofnya. Jadi tidak baku, tidak hanya misalkan bukan gini tapi gitu ya. Jadi itu sifat dari inhirofnya ya. Inhirofnya. Yang lainnya sifatnya sama dengan sifat huruf lam. Coba kita praktekkan ya. Pertama yang berharokat. Tadi ketika harokat fathah maka sifatnya tebal. Ro. Nah, ketika harokat kasroh maka sifatnya tipis dengan cara rahang bawah turun. Nah, rori. Nah, turun ya, jangan gini. Rori. Nah, itu otomatis semamul harokatnya kurang. Rahang bawah turun. Roriru. Silakan. Coba kita praktekkan ya. Yang bawah. Rorro. Nah, coba yang dalam keadaan sukun ya. Pertama fathah, kedua kasroh, 3 dhammah. Yang kedua Nah, jangan terlalu seperti itu, tapi Nah, gitu ya. Jangan Nah, itu terlalu bergetar ya. Berro. Silakan. Nah, coba kita perhatikan lagi yang kedua. Rori. Nah, jangan lirli tapi lirri ke bawah ya. Yang bawah turun. Ri. Nah, ya, coba saya buka. Nah, dilihat Bu. Riri. Nah, ya, riri. Nah, itu coba kita ulang lagi. Saya 1 kali, Ibu 1 kali, Bapak. Riri. Silakan. Coba kita praktekkan ke penggalan ayat. Silakan. Ketika harokatnya kasroh, rahang bawah turun ya. Anna lahum jannatin tajri. Nah,
tajri. Nah, gitu ya. Jannatin tajri min tahtihal anhar. Silakan. Tajri min Tajri min anhar. Nah, untuk anharnya berarti dibaca tipis tebal. tebal. Nah, jadi tidak dibaca seperti ini, Bu. Tidak dibaca seperti ini. Anhar, har, tapi anhar, har. Nah, jadi kalau misalkan di ibaratan itu seperti kita menyatukan RL ya. Erl, erl. Nah, dia erl. Anhar, anhar. Nah, gitu ya. Coba lanjut. Yang bawah. Atamuruna nasa bil birli. Nah, ke bawah. Birri wa tansawna anfusakum. Silakan. Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Nah, bentar, coba kita praktekkan ya. Saya pilih terlebih dahulu. Ini yang sudah dibuka mikrofonnya aja ya. Yang mau mengacungkan silahkan. Di sini yang sudah terbuka mikrofonnya ada Ibu Aini. Ada Ibu Aini. Ibu Aini. Nah, silakan Ibu Aini sebentar ya. Yang lainnya silakan dibisukan dulu ya. Yang ini Bu. Wa'atu zakata. Wa'atuz zakata warka'u ma'arroki'in. Nah, untuk lamnya sudah bagus, tinggal tebalnya Bu. Masih tapi coba diulang. Wa'atuz zakata warka'u ma'arroki'in. Nah, mumtaz. Alhamdulillah. Tinggal dilatih tebalnya Bu ya. Iya Pak Ustadz. Nah, tidak ar. Nah, itu ya. Bentar, coba satu lagi ya. Yang sudah mengacungkan tangan di sini Ibu yang belum ya. Ibu Ruslina, silakan. Ya. Yang ini Bu, Nisa Ukum. Nisa yang panjang yang mana ya? Panjang. Nisa Ukum. Ya. Nisa ukum harsulakum tu harsakum. Nah, tebalnya coba. Tu harsakum. Yang kurang tebal yang harnya. Yang harlnya. Harsakum. Harsakum. Coba diulang dari awal Bu. Nisa Ukum. Nisa ukum harsulakum tu harsakum. Nah, mumtaz. Alhamdulillah. Insyaallah. Terima kasih Ibu Ruslina ya. Alhamdulillah. Itu untuk huruf ro ya. Huruf ro ada dibaca tebal, ada jadi baca tipis. Untuk yang tebal tadi ketika kita menyebutkan bahasa tebal ya, otomatis pangkal lidahnya naik. Tapi kalau misalkan kita kasroh, maka rahang bawah turun. Kalau rahang bawah turun, otomatis susah ketika kita menipiskan. Contoh, ketika tidak turun, ri, tapi ri, beda ya.
ri sama ri. Maka rahang bawah ketika kita membaca huruf tipis, rahang bawah turun ya, itu. Terus selanjutnya huruf to. Huruf to ini masuk kepada huruf yang makhrajnya sama, sifatnya berbeda ya. Kalau misalkan di hukumnya itu masuk kepada idgham mutajanisain. Terus yang selanjutnya huruf to ini termasuk kepada huruf yang tebal atau disebut dengan isti'la ya, isti'la. Keluarnya dari mana huruf to? Keluarnya dari ujung lidah dengan pangkal 2 gigi seri atas. Coba dibayangkan, ujung lidah dengan pangkal 2 gigi seri atas ya. Berarti 2 gigi seri atas itu bisa kita sebutkan tempat pertama tumbuhnya gigi seri atas ya. Tempat pertama tumbuhnya gigi seri atas. Makhrajnya yang keluar dari sana ada 3. To, ta, sama dal ya. To, ta, dal. Coba dilihat anatominya. Nah itu yang ada tanda wifi. Nah ini ujung lidah bertemu dengan tempat pertama tumbuhnya gigi ya. Tempat pertama tumbuhnya gigi. Kalau misalkan dari anatominya seperti ini Bu. Nah, ya ini ada ada anatomi gigi ini. Nah, ya. Itu ujung lidah menempel ke sini, Bu. Nah, ke sini ya. Iya. Nah, itu tempat huruf to. Coba kita rasakan. L. Silakan. Jangan dulu dipantulkan, ditempelkan dulu. L. Nempel tidak? Nempel, tapi harus dibarengi dengan tebal. Jangan at. Kalau misalkan kita mengucapkan seperti ini, at itu tandanya pangkal lidah tidak naik. Maka harus dinaikkan. L. Nah, sekarang sudah terasa gak ujung lidah nempel ke gigi seri atas? Terasa. Nah, sudah terasa. Sekarang tinggal dipantulkan, yaitu sifat dari kolkolahnya ya, sifat dari kolkolahnya. Coba elto. Nah, dibaca tebal, jangan sampai gini atau nah, itu tipis. Elto. Nah, elto. Nah, itu ya. Coba kita ulang tadi. Keluarnya dari mana Bu, Pak? Dari gigi atas. Nah, ujung lidah bertemu dengan gigi seri atas atau tempat pertama tumbuhnya. Nah, tempat pertama tumbuhnya gigi. Perbedaannya ini apa dengan huruf dal sama ta? Perbedaannya dengan huruf dal sama ta, kalau untuk huruf ta ini pertama perbedaannya dibacanya tipis ya. Dibacanya tipis. Itu sifat yang paling dominannya. Persamaan to sama dal yaitu dari segi mantulnya. Itu persamaan to sama dal. Perbedaan to sama dal dari segi tebalnya. Kalau to dibaca tebal, kalau dal dibaca tipis ya. Dan juga untuk huruf to ini di samping dibaca tebal juga dibaca itbaq. Nah, maka tebalnya ini sempurna. Kalau misalkan huruf dal, nah ini mah selain dibaca tipis, dibacanya juga terbuka. Berarti yang membedakan dari segi yang membedakan dari segi tipis tebal, yang menyamakan dari segi pantulannya. Kalau untuk huruf dal ketika diucapkan menempelnya itu lebih banyaknya bukan ke giginya tapi ke dagingnya Bu ya. Nah, jadi kalau misalkan seperti ini ya. Nah, contoh. Nah, kalau misalkan tadi huruf to kan sama ya. Mungkin seperti gini ya. Tapi kalau untuk huruf dal lebih banyaknya menempel ke dagingnya. Coba diucapkan.
Ad. Coba lebih banyak ke mana? Ke Ke. gusi. Ad. Lebih banyak ke giginya atau yang ke bawahnya ke sininya? Ke Ke bawah. bawahnya. Ke gusi. Ke bawahnya ya lebih banyaknya. Jadi bukan gini. L kalau itu kalau kita mengikuti tadi otomatis susah ya, maka sedikit lebih banyak ke dagingnya. Coba ada. Ada. Coba ditahan, jangan dulu dipantulkan. Ad. Coba lebih banyak ke mana? Ke dalam, ke dagingnya, ke Nah, gusinya. ke dagingnya ya atau ke gusinya lebih dalamnya. Coba kita praktekkan dulu huruf dal ya yang lebih gampang dari to. Nanti insyaallah to untuk selanjutnya sesudah dal. Coba. Ade, ide, ude, bade, bada. Silakan. Ada. Udah. Nah, jangan sampai untuk huruf dal tidak mengalir. Sudah kita bahas dulu di pembahasan qalqalah. Salah satu kesalahan ketika mengucapkan huruf qalqalah itu pertama akhirnya suka diberikan huruf hamzah. Berarti dibaca ade. Salah. Yang kedua terlalu mengalir. Ade. Nah, ya, jangan sampai terlalu mengalir. Ada, tapi ada. Cukup segitu. Terus yang selanjutnya, jangan sampai ketika diucapkan qalqalahnya tidak disempurnakan. Ada. Nah, ada. Tapi ada tetap jelas ya. Jangan sampai suara jelasnya hilang. Coba. Dadi du dada. Silakan. Ada, ide, ude, bade, bada. Silakan. Ada. Nah, coba kita cek dari sifatnya Bu tanpa diperlihatkan. Pertama, dari segi mengalir napas sama tertahan napas yang mana kira-kira ini? Tertahan. Berarti apa namanya? Jahar. Yang kedua, apakah mengalir suara atau tertahan suara? Tertahan. Nah, berarti kalau tertahan Syiddah. Yang ketiga, antara dibaca tipis tebal? Tipis. Berarti Istifal. terbuka atau tertutup mulut? Terbuka. Berarti invita. Mudah diucapkan atau sulit diucapkan? Sulit. Coba. Paromin lubin. Berarti sulit, nggak ada. Berarti sulit ya. Jadi maksudnya sulit itu gini Bu. Jadi kalau kita yang terbiasa mengucapkan huruf dal mungkin bisa menyebutkan mudah ya. Tapi dari segi teorinya ini termasuk kepada sifat yang sulit. Itu ya maksudnya. Jadi bukan misalkan saya mau Ustaz sudah biasa dah mengucapkan dal jadi mudah aja. Nah, tidak seperti itu ya. Ini mah dari teorinya. Berarti kalau tidak masuk kepada paromin lubin berarti ini masuk kepada sifat yang sulit diucapkan. Dan yang terakhir, sifat yang tidak mempunyai lawannya. Kira-kira ini apa? Qalqalah. Coba kita samakan ya. Qalqalah. Pertama jahar, yang kedua syiddah, istifal, infitah, ismat, qalqalah. Kita lihat. Oh, sama ya. Alhamdulillah. Mau dicek satu orang nih ya. Untuk mencoba menyebutkan sifat-sifatnya tanpa diperlihatkan. Nanti kita cek ya insya Allah salah satu ya. Berarti sifatnya ini berarti ada berapa kira-kira? 6. Kemarin minimal itu punya berapa sifat setiap huruf? 5. 5. Maksimalnya?
7. Nah, berarti ini pertengahan, jumlahnya ada 6. Kalau tadi yang 7 itu berarti ro ya. Ro 7, ada inhiraf dan takrir. Nah, itu berarti 7, tidak ada yang 8. Coba kita praktekkan ya. Ada, ide, ude, bade, bada, sambil dibayangkan ujung lidah bertemu dengan gigi seri atas. Silakan. Coba bawahnya. Dadi du dada. Nah, coba kita praktek langsung. Qul huwallahu ahad. Nah, sudah kita pelajari kalau misalkan di akhirnya huruf qalqalahnya di akhir dan juga sukunnya bukan sukun asli, namanya kira-kira sugro atau kubro? Kubro. Nah, kubro. Kalau yang misalkan huruf qalqalahnya ada tasdid, namanya Akbar. nah, akbar. Coba. Yaquluna hal ila marad. Ditekan marad. Silakan. Nah, marad, vokalnya vokal e atau dibaca dengan tafhim ya. Terus kalau huruf to, kalau huruf to ini dibacanya dengan cara tarkik tadi ya, huruf dal. Kalau huruf to ini dibacanya dengan cara tafhim atau dibaca tebal. Mahrojnya sama dengan huruf dal. Cuman bedanya kalau tadi huruf dal sedikit banyak ke dagingnya, kalau to ini pertengahan dalam pengucapannya, cuman pangkal lidah naik ke atas karena mempunyai sifat tebal. Coba. Lo, li, tu. Silakan. Sambil dirasakan ujung lidah bertemu dengan gigi seri atas. Sambil dibayangkan juga pangkal lidahnya naik. To, bukan to, beda. Kalau to dari mulutnya juga beda. To, ini mah to. Kan tadi itbak ya, itbak. Jadi tidak terbuka, tidak to. Coba. Tu. Silakan. Nah, jangan sampai mengalirkan nafas. To. Tapi Nah, coba. Terus yang sukunnya eto, ito, uto, bento, silakan. Vokalnya vokal O, semuanya O, mau fathah, kasroh, dhammah, vokalnya semuanya vokal O ya. Coba kita praktekkan. Nah, di sini. Wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Bukan syaiton, ton. Nah, tapi syaiton. Silakan. Wala Nah, ya. Jadi jangan sampai dibuka syaiton, terus
min awsati ma tut'imuna ahlikum. Silakan. Min awsati ma ahlikum. Nah, insya Allah nanti kita praktekannya di setiap pembahasan setiap hurufnya ya, insya Allah. Selanjutnya huruf ta. Nah, dan untuk huruf ta ini tidak mempunyai sifat jahar. Kalau tadi kan dal sama to punya sifat jahar ya. Kalau di huruf ta ini tidak mempunyai sifat jahar. Pengucapannya sama makhrajnya. Yang menjadi pembedanya cuman dari segi sifatnya. Kalau tadi kan si jahar itu di bawahnya ada syiddah. Kalau ini di atasnya itu bukan lagi jahar tapi hamas. Nah, ya. Berarti pertama dalam mengucapkan huruf ta ini harus mengalirkan napas tapi suaranya ditahan. Coba kira-kira gimana nih? Napasnya harus mengalir tapi suaranya harus ditahan. Caranya seperti ini, Bu. Caranya bukan dialirkan dulu nafasnya tapi ditahan dulu suaranya. Gitu ya. Jadi ini kebalik. Tidak dipraktekannya tidak hamas dulu tapi syiddah dulu. Berarti syiddah nomor 1, hamas nomor 2. Coba kita ucapkan huruf ta tapi tahan dulu huruf ta-nya. At. Silakan. At. Nah, sudah seperti itu dulu. Sekarang sesudah seperti itu, berikan sifat hamesnya, yaitu dialirkan nafasnya. Maka suaranya akan seperti ini, Bu, Pak. At, at, at. Terdengar tidak? Iya. Nah, jadi tidak ats. Nah, jadi tahan dulu. Seperti gini, Bu. Kita analoginya gini. Misalkan ini besi, terus misalkan kita tempelkan si besinya. Sesudah ditempelkan, dialirkan, pasti ada suara srek. Nah, ada suara gitu ya. Nah, kalau ditempelkan, begitupun ketika mengucapkan huruf ta. At, bukan ats, bukan kece, tapi at. Nah, gitu ya. Nah, kita praktekkan ya. Ini saya 1 kali, ibu bapak 1 kali. At, it, ut, bat, ta. Silakan. At, it, ut, bat. Nah, ya, jangan sampai gini. At, it, itu sudah benar, tapi sesudah itu coba kita berusaha alirkan nafasnya. Ketika kita berusaha mengalirkan nafasnya pasti ada suara seperti itu tadi. At. Nah, kalau misalkan kita dijelaskan seperti ini suaranya, Bu. At. Nah, gitu ya. Kalau misalkan kita dipaksa. Nah, tapi jangan terlalu mengalir. At. It. Ut. Bat. Ta. Silakan diulang lagi. At, it, ut, bat. Nah, coba kita praktekkan salah satu ya. Cepat ya Ustadz ya itu ya, karena ada untuk ngeluarin itu udaranya jadi harus pelan-pelan ya berarti. Nah, betul ya. Harus pelan-pelan, Bu. Ketika mengucapannya at. Tapi nanti kalau misalkan sudah terbiasa, insya Allah connect sendiri ya. At, it, ut. Nah, tidak at. Jadi tidak at. Nah, ini mah untuk contoh bahwa sesudah ditahan itu ada nafas yang mengalir. Tapi kalau sudah nanti sudah terbiasa, insya Allah langsung ya. At, otomatis it, ya. Ut, bata, otomatis ya. Jadi nanti cara kita prakteknya gini aja, Bu. Ditahan dulu,
terus dialirkan napasnya. At. Nah, ya, gitu. Cuma nanti kalau misalnya sudah biasa jangan seperti itu ya. At, ya, biasa aja. At, it, ut, bat, batta. Nah, itu ya untuk pengucapan huruf ta. Coba kita praktekkan salah satunya ya. Ini ada Ibu Isnaini. Nah, kira-kira nih bisa gak Ibu Isnaini? Mulai dari atas Ustaz. Nah, coba yang atas Bu, yang ini. Oke. Nah, silakan. Bismillah. At, it, ut, bat, batat, batata. Bata, tidak batat. Bata. Ya. Coba diulang lagi Ibu. Silakan Diulang Ibu. ya, Ustaz. Diulang silakan. Diulang. At, it, ut, bat, batta. Nah, alhamdulillah sudah terdengarkan ke semua juga ya. Ada suara dari percikan. Itu namanya kita bahasanya bukan aliran nafas tapi percikan nafas itu ya. Namanya percikan nafas. Nah, alhamdulillah sudah bagus Ibu Isnaini ya. Alhamdulillah, syukron Ustaz. Alhamdulillah, sama-sama Ibu. Tanya Pak Coba. Ustaz. Tanya Pak Ustaz sebentar Oh, Pak Ustaz. silakan. Yang kalau batta yang ada tasdidnya itu percikannya pas kapan Pak Ustaz? Nah, untuk bata ini sebenarnya percikannya tidak terlihat, Bu. Tidak ini mah. Bata ini mah ditahan. Bata. Nah, tidak ada percikannya. Yang ada percikannya ketika dalam keadaan sukun. Nah, itu ya. Kalau misalkan dalam keadaan tasdid tidak seperti ini. Bat. Aha, nanti takutnya ada double ya. Maka biasanya bata. Nah, itu ya. Kalau misalkan dalam keadaan sukun baru bat. Nah, itu ya. Seperti itu. Berarti Kenapa hilang coba? sifatnya lah Pak Ustaz. Nah, kenapa Hilang coba sifatnya tidak? lah berarti. Gimana, Bu? Berarti hilang sifat hurufnya lah. Nah, kenapa coba? Karena di sini kalau misalkan dalam keadaan tasdid ada dua huruf yang sama. Kalau dua huruf yang sama masuknya kepada hukum idgham mutamathilen. Kalau misalkan ada hukum idgham mutamathilen, idgham itu kan dimasukkan, maka dimasukkan kepada huruf selanjutnya. Seperti idrib tidak dibaca idrib bi asokal hajar, tapi dibacanya idrib. Berarti hilang sifat apa di situ? Cocem kalau mulai ini kelihatan kata. Nah, ini tidak mulai kan. Nah, berarti yang itu pertamanya hilang berarti. Nah, berarti kol-kolanya hilang. Idrib Iya. bi'asokal hajar, karena dimasukkan kepada huruf selanjutnya atau di dalam hukumnya namanya idgham mutamathilen. Ya, jangan sampai idgham mutajarigen, nggak ada ya. Tadi ada kedengaran mutajarigen ya. Tidak ada. Itu. Terima kasih Pak Ustaz. Ya, sama-sama Ibu Adisa. Gimana, Bu? Kalau fathu itu yang hilang hamas nyata apa gimana? Kalau yang mana, Bu? Kalau wakof, fathu. Fathu. Oh, lafad al-fathu. Iya. Nah, Ya, kalau di sini dibacanya al-fat. Nah, coba gimana kira-kira? Al-fat. Nah, sebenarnya ini ada, cuman mungkin Bu tidak terlalu jelas ya taknya. Karena di sini kan ada dua huruf sukun. Nah, maka yang paling dijelaskannya itu di huruf ha-nya. Ya. Al-fat. Fat. Nah, itu ya. Jadi ada, cuman tidak terlalu jelas Bu ya. Tidak terlalu jelas karena ini ada dua huruf sukun ya, ada dua huruf sukun. Nah, ini yang jelas haknya ya. Nah, yang paling jelas huruf akhirnya. Nah, itu ya. Nah, terima kasih Ibu Siti. Ya, Nah, coba kita praktekkan lagi ya. Huruf ta satu orang lagi. Coba Ibu Adisa, coba Ibu Adisa silakan. Kira-kira bisa gak ini Bu Adisa? Ah, bisa ya. Silakan Bu. Membacanya Kak Ustaz. Nah, yang ini Bu. At it ut bat
Batta. Coba batnya Bu, belum ada. Bat. Bat. Batta. Nah, tinggal sedikit lagi Bu alirannya. Barusan alirannya tidak terlalu terdengar Bu ya. Bat. Nah, tidak bat. Jadi kalau misalkan kita jelaskan gini, bat. Cuman tidak seperti itu kan. Dipercikan doang. Bat. Nah, gitu ya. Nah, nanti untuk percikannya dilatih Ibu Adisa ya. Ya, siap, Ibu Yanti Ustaz. mungkin ya. Bu Yanti Iya, ya, Yanti insyaallah ini ya. Bu Yanti. Berdua Pak soalnya Pak. Oh, berdua ya. Alhamdulillah. Iya. Jadi caranya seperti itu tadi ya. Ditahan dulu terus dialirkan. At itu kan ditahan. Terus sudah ditahan dialirkan. At. Nah, at. Nah, cuma nanti ketika kita sudah terbiasa jangan dijeda. At, it, ut, bat, ta. Nah, itu huruf dari sifat dari huruf ta ya, disebut dengan percikannya adalah percikan nafas ya. Itu huruf ta, to, dal, satu makhraj beda sifat ya, satu makhraj beda sifat. Yang selanjutnya shad, sin, zai. Ini insya Allah tidak akan terlalu sulit ya. Huruf shad, sin, zai yang menyamakannya semuanya memiliki sifat sofir. Sofir itu adalah desisan. Ada yang menyerupai desisan lebah, ada yang menyerupai desisan ular ataupun burung. Kalau lebah kira-kira gimana suaranya Bu? Itu ya, berarti insya Allah sudah paham ya. Cara pengucapannya gimana? Ujung lidah bertemu dengan gigi seri bawah. Silakan dicatat. Ujung lidah bertemu dengan gigi seri bawah. Kalau misalkan dilihat dari pengucapannya seperti ini Bu. Ke bawah ya. As. Ke bawah ketika diucapkannya. Shad, sin, jai. Az. Nempel. Coba ditempelkan ya semuanya. Kita ucapan huruf zai. Az. Nempel tidak? Coba sin. Terus nggak dilepas ya? Oh, Tidak dilepas. Kalau dilepas nanti seperti tadi akan mantul. Az. Coba sin. As. Sod. Els. Ustaz agak bulat ya Ustaz. Nah, betul ya, bulat karena ini kan untuk huruf sod ini kan salah satu sifat yang tebal ya, yang sifat yang tebal. Isti'la. Ketika ada yang bertanya, sod, zai, sin, makhrajnya apa? Sama semuanya. Ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri bawah. Yang menjadi pembedanya sifatnya. Coba huruf sod, huruf zai dulu. Tanpa kita perlihatkan sifatnya. Pertama, coba kira-kira mengalir napas tidak? Mengalir. Nah, coba mengalir napas tidak? Tidak mengalir, tidak. Iya tidak. Kalau mengalir gini, kalau mengalir nah itu mengalir, ini mah tidak mengalir ya. Misalkan ada agak sedikit ada napas ketika didekatkan ke telapak tangan, itu mah tandanya kita berarti benar-benar hidup. Nah, ya. Itu mah ya. Kalau misalkan tidak ada berarti meninggal ya. Itu mah napas dari hidung, keluarnya dari hidung ya itu mah. Coba tutup hidung coba. Tidak ada ya. Tidak ada. Jadi suara dari mulut bukan dari hidung ya. Berarti pertama sifatnya jahat. Kedua, dari segi mengalir suara dan tidak mengalir suara. Berarti rukhawah. Nah, yang ketiga
Istiqlal. Istifal ya. Tipis dibacanya huruf zai, tidak zo tapi za. Tipis. Infitah isti'la itbaq. Infitah terbuka. Infitah. Ismat idlaq. Ismat. Tadi ada sifat tambahan apa namanya? Sofir. Sofir itu adalah suara desisan atau berdesis. Coba kita samakan. Tuh, sama ya. Sama. Coba saya salah satu, coba saya tunjuk ya salah satu untuk menyebutkan apa dari segi sifat-sifatnya. Coba. Ibu kira-kira di sini yang siap siapa ya? Ibu Nur Laila, coba. Ibu Nur Laila. Huruf sin. Coba kira-kira sin nih, sin. Pertama dari sifat apa? Dari sifat mengalir nafas dan tidak mengalir nafas, ini sifatnya apa kira-kira? Aduh, Pak Ustadz. Coba dekatkan saja. As. Mengalir tidak? Nafas. Mengalir. Mengalir berarti sifatnya hamas. Yang kedua, suaranya mengalir atau tidak? Mengalir. Berarti rukhawah. Kira-kira Ibu Nur Laila dibaca tipis tebal ini, Sa? Tipis. Berarti kalau tipis istifal. Dibacanya ini terbuka mulut atau tertutup? Harokatkan, beri harokat. Sa terbuka. Berarti kalau terbuka fita. Ini kira-kira mudah diucapkan, sulit diucapkan? Coba. Kalau yang sulit, yang mudah itu farromin lubin. Berarti ini ismat, kan tidak ada dari farromin lubin. Tadi salah satu sifat tambahannya adalah sifat sofir atau berdesi. Coba kita samakan ya. Sama Bu? Sama ya. Berarti kalau Bu Nur Laila tinggal dihafal nama-nama istilahnya ya Bu ya. Kalau caranya tadi sudah bisa. Kalau hamas sama rukhawah caranya disukunkan. Caranya ya. Terus ketika dibaca mengalir tidak nih nafasnya sama suaranya. Tapi ketika misalkan kita mengetahui dari segi istifal, infitah, isma tidak, istifal, infitah diharokatkan. Kan tadi bahasanya terbuka atau tertutup mulut. Berarti harokatkan sa. Terbuka. Kalau misalkan tidak diharokatkan semuanya seperti itu ya. Terus ketika misalkan dibaca tipis tebal, diberi harokat sa, tipis tebal. Nah itu ya. Jadi kalau misalkan mengalir suara sama mengalir napas disukunkan, caranya kalau saya istifal infitah diberikan harokat. Kalau ismat dihafal saja lafad farro min lubin itu ya. Terus satu lagi sod. Ini kalau sod sifatnya tebal atau isti'la ya. Di samping isti'la ini juga sifat yang keduanya ada itbaq. Maka tidak terlalu tidak terbuka. Contoh gini Bu. Ketika mengucapkan huruf zai dibuka za. Ketika mengucap huruf sin dibuka sa. Ketika mengucapkan huruf sod so. Beda gak? So. Tidak so. Ya, tidak so, tapi so. Jadi si ujung lidah menempel so. Cuman si mulut tidak terbuka, tidak so, tapi so. Coba kita praktekkan. Jangan dibuka mulut.
Maksudnya jangan dibuka bukan gini, Bu, bukan gini. Bukan. Jadi seperti caranya. So, si, su. Coba. Sama kayak bentuk tadi ya Ustaz ya. Nah, betul. Nah, sama seperti to. Oh, kan ta, to, sod itu kan masuk kepada sifat itbaq ya. Jadi caranya seperti itu. Coba kita ucapkan. So, si, su. Silakan. Nah, terus ketika dalam keadaan kasroh, tebalnya jangan dikurangi, jangan si, tapi si. Nah, si. Nah, ya. Coba kita lanjutkan lagi ya. Caranya untuk yang tebal, kalau misalkan kita sudah terbiasa, jadi caranya gini, Bu. Si ujung lidah nempel ke bawah, pangkal lidahnya ke atas. Nah, itu ya. Ujung lidahnya ke bawah, pangkal lidahnya ke atas. Jadi kalau diucapkan so. Nah, tebal ya. So bukan so. Kalau so itu tidak dibaca tebal ya. Coba huruf zai. Za awalnya diberikan sifat sopir dulu, jangan ja tapi za. Nah, za, zi, zu. Coba. Za, Nah, ya coba diulang lagi. Za, zi, zu. Nah, itu ya. Jadi suaranya sopirnya diberikan di awal. Nah, za. Nah, terus satu lagi. Sa juga sama diberikan sifat di awalnya, sifat sopirnya. Sa, si, su. Coba. sa, si, su. Nah, coba kita praktekkan. Ibu Haji Fatimah. Coba huruf za, Ibu. Nah, ada gak Bu Haji Fatimah nih? Atau mungkin Ibu Rini? Nah, ada Ibu Fatimah dulu, coba Ibu Fatimah katanya ada. Silakan. Huruf za, Ibu. Di awalnya diberikan aliran, Bu. Za. Jadi jangan ja langsung, tapi diberikan dulu aliran. Za, zi, zu. Silakan. Nah, mumtaz, bagus ya. Coba Ibu Rini, huruf sin, Bu. Sin, sa. Bukan sin, sa. Bukan sin, sa. Silakan. Sa, si, su. Mumtaz. Jadi di awalnya harus ada dulu. Nah, ada yang itu ya. Terus huruf sod. Coba huruf sod Pak Ahda. Diberikan dulu sifat sopirnya. So. Nah, itu. So, si, su. Bagus Pak Ahda. Alhamdulillah ya, insyaallah. Sudah bagus Pak Ahda. Coba tadi kita ulang lagi huruf zai. Ibu Siti Komariah. Coba. Za, zi, zu. Sifat sopirnya, Bu, tidak terlalu terdengar barusan. Za, zi, zu. Mumtaz, bagus, alhamdulillah. Coba Afatir, huruf sin. Sa, si, su. Coba Afatir. Sa, si, su. Berikan dulu sifat sopirnya. Sa, si, su. Sa, si, su. Mumtaz, alhamdulillah. Itu adalah perbedaan dari huruf zai, sin, sod. Zai sifat dominannya dibaca tebal ya. Dan untuk huruf zai ini sifat desisannya seperti desisan lebah.
Untuk huruf sin seperti desisan, ada yang menyebutkan burung, ada yang menyebutkan ular ya. Kalau suara gitu biasanya burung ular, Bu. Nah, itu huruf sin ya. Sin. Kalau saya biasanya nyebutnya sin ular kecil, sod ular besar. Itu ya. Kalau sin kan kalau sod lebih lebih suaranya lebih nyaring. Gimana, Bu? Kalau suara angsa katanya. Nah, itu betul. Jadi ada yang menyebutkan suara angsa, suara burung ya. Itu untuk pengucapan huruf sod ya. Za huruf jai, sa huruf sa, so huruf sod ya. Insyaallah nanti kita praktekkan lagi di sesi selanjutnya ya, di setiap hurufnya. Nah, sekarang terakhir za, zo, sa. Nah, ini makhrajnya sama, sifatnya berbeda. Cara pengucapannya seperti ini, Bu. Ujung lidah dengan ujung 2 gigi seri atas. Contoh seperti ini. Ujung lidah bertemu dengan ujung 2 gigi seri atas. Kalau mengucapkan huruf sa, ujung lidahnya sedikit keluar. As. Keluar gak? As. Kalau tidak keluar suaranya gini. As. Malah jadi huruf sin. Ya. Maka keluarkan sedikit. As. As. Is. Us. Nah, itu. Terus untuk huruf za juga sama, ketika diucapkan agak sedikit mengeluarkan ujung lidahnya. Az, iz, uz, sedikit keluar, tidak ad, tidak di dalam tapi keluar. Az, iz, uz. Nah, seperti itu ya. Az, iz, uz, keluar. Gitu ya cara pengucapan huruf sa, za. Coba. Sa, si, su. Silakan. Terbayang cara pengucapannya, Bu, Pak? Terbayang. Dal, huruf za. Coba. Al, Nah, kalau huruf zo, nah ini cara pengucapannya bukan keluar tapi ke atas. Coba contoh, Bu, lihat. Al, bukan gini. Al, tapi ke atas. Al, ke atas. Lidahnya nggak keluar ya, Ustaz? Nah, lidahnya nggak keluar tapi ke atas. Contoh, misalkan ini lidah, mana ya? Bentar. Nah, ini lidah. L ke atas ya. Coba. Lo, li, lu. Silakan. Nah, ya, coba sukun. L, il, ul. Silakan. Nah, pertanyaan. Kenapa Ustaz harus ke atas? Kalau misalkan dikeluarkan ketika sukun akan sama dengan huruf za. Coba misalkan huruf zo dikeluarkan ketika sukun. Huruf za dikeluarkan ketika sukun. Sama gak bedanya? Iya, sama. Nah, sama. Maka harus ke ataskan untuk membedakan dari sukun. Ketika sukun, zo dibaca tebal. Coba suaranya, Bu, disimak. Kira-kira sama gak dengan za sama do? Kalau za gini. Az, iz, uz. Kalau do. El, il, ul. Mana yang tebal?
Yang Yang lo ya. zo. Maka itu cara pengucapannya. Kira-kira kebayang nggak huruf sa pengucapannya? Ya, Ustaz. Bayang Nah, huruf Allah. za kebayang? Ya. Allah Kebayang. kebayang. Zo kebayang? Ya. Bayang. Ya. Terus Ustaz saya masih susah pengucapannya. Gak apa-apa. Berarti belum terbiasa ya. Yang penting kita dari segi caranya tahu dulu ya. Seperti misalkan buat bala-bala, tahu dulu caranya. Ketika tahu caranya nanti kita praktekkan. Misalkan praktekkan hari Senin, hari Selasa. Ketika diperhatikan 1 minggu, insya Allah masakan tersebut akan lebih enak. Ya. Maka kita kalau sekarang misalkan susah nih, nggak apa-apa. Ketika nanti diulang-ulang, insya Allah akan pengucapannya lebih bagus. Ya, coba kita praktekkan dulu. Huruf sa kita berikan harokat. Sa, si, su. Silakan. Dal, za maaf. Za, zi, zu. Silakan. Nah, zo, lo, li, lu. Ya, terlihat gak? Jadi pengucapannya bukan si ujung. Maaf. Ujung lidah. Sebentar Bu ya. Jadi pengucapannya bukan dari ujung lidah, nempel ke dagingnya, bukan ke dagingnya, tapi lebih banyak ke giginya ya. Jadi ke yang ini dua yang ini itu disebutnya gigi apa namanya Bu? Gigi kelinci. Jadi gigi gajah. Namanya gigi asanayal ulia kalau disebutnya ya. Kalau biasa saya sebutnya gigi kelinci aja yang dua di depan. Nah, itu nempelnya ke gigi kelinci, bukan ke dagingnya, tapi ke gigi kelincinya. Itu cara pengucapan huruf lo. Coba diulang. Tadi lo, za, sa pengucapannya dari mana? Ujung lidah. Ujung lidah bertemu dengan Menempel gigi dari atas. Nah, cara pengucapan huruf za sama sa dengan cara sedikit mengeluarkan ujung lidahnya. Untuk pengucapan huruf lo, ujung lidahnya bertemu dengan gigi kelinci, gitu aja biar gampang. Asal jangan gigi itu ya, gitu yang ya. lancip itu ya. Nah betul, yang ini yang dua ya, yang paling besar ya, yang paling putih ya. Asal jangan nyebut gigi gajah, itu kurang pas. Gigi kelinci ya, ini yang dua, yang paling besar, yang paling putih. Nah itu cara pengucapan huruf lo ya, Masya Allah. Alhamdulillah ya, tinggal dipraktekkan. Nanti kalau misalkan pengucapannya lupa, tinggal dilihat lagi dari segi dari segi rekamannya ya. Silakan dilihat lagi dari segi rekamannya. Alhamdulillah Ibu Bapak semuanya, untuk pembelajaran makhraj al-lisan sudah kita bereskan ya. Walaupun tidak langsung kita bisa dalam pengucapannya, yang penting kita tahu dulu cara pengucapannya ya. Mudah-mudahan Ibu Bapak semuanya senantiasa disehatkan, senantiasa diistiqomahkan, senantiasa dikuatkan dalam melaksanakan puasa di bulan Ramadan, karena kita tinggal 15 hari lagi berpuasa di bulan Ramadan. Silahkan maksimalkan dalam beribadah di bulan Ramadan ini ya. Mudah-mudahan sehat selalu, berkah selalu, dan untuk Ibu Bapak semuanya selamat menunaikan ibadah berbuka puasa. Untuk pembelajaran di sore hari ini kita tutup dengan sama-sama mengucapkan hamdalah dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma
bihamdika أشهد أن لا la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sama-sama Ibu, Bapak semuanya. Saya izin live ya. Sami Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang Allah muliakan, bagaimana nih kabarnya? Semoga senantiasa selalu diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, serta dimudahkan setiap amal kebaikannya. Gimana nih Bapak Ibu semua untuk program Ramadan yang sedang berjalan? Menarik dan penuh manfaat ya. Ramadan adalah bulan terbaik untuk memperbanyak amal, dan pada kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini, kami mengajak Bapak Ibu semua untuk beramal jariah yang insya Allah pahalanya akan terus mengalir, yaitu dengan memberikan support terbaik untuk program Ramadan bertajwid online yang diselenggarakan oleh tim Sobat Ngaji. Setiap support yang Bapak Ibu berikan akan kami bantu salurkan untuk menjadi penyemangat bagi para guru Al-Quran, pengembangan fasilitas, dan mendukung keberlangsungan program pembelajaran Sobat Ngaji. Bapak Ibu dapat menyalurkan support Ramadan ini melalui rekening yang telah kami sediakan di bawah ini. Berapapun support yang Bapak Ibu berikan, insya Allah bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlebih di bulan yang penuh kemuliaan ini. Jazakumullahu khairan kasiran. Semoga Allah menerima amal ibadah kita dan menjadikannya pemberat timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Sekian yang dapat kami bantu sampaikan. Saya Sipa pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.